Halo sahabat Pometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan di Liga 1 BRI, yaitu pertandingan antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC. Jadi kemarin gue sempat nonton pertandingan mereka sebelumnya, yaitu Persib Bandung bertemu dengan Persija Jakarta, dan Persib Bandung berhasil menang dengan skor 1-0. Nah, kalau kita melihat statistik dari pertandingan ini, secara penguasaan bola, Persib Bandung unggul sebanyak 56%. Tapi kesempatan menciptakan gol yang mereka kalah sedikit dari Persija Jakarta. Mereka hanya 8 kali, Persija sebanyak 9 kali. Tapi tembakan ke arah gawangnya Persib Bandung sebanyak 3 kali. Kalau kita melihat total operan yang dilakukan oleh Persib Bandung sebanyak 357 kali total operan. Cukup banyak kalau menurut gue dalam satu pertandingan di Liga Indonesia. Dan 273 kali operan yang berhasil. Walaupun angkanya kurang begitu baik sih kalau menurut gue. Nah, secara serangan Persib Bandung berhasil melakukan 78 kali serangan, tapi serangan berbahaya mereka hanya sebanyak 34 kali serangan berbahaya, ya kalah tipis dengan Persija Jakarta sebanyak 35 kali. Jadi memang di pertandingan ini gue melihatnya sebenarnya cukup seimbang. Jadi Persija Jakarta pun juga berhasil melakukan perlawanan Persib Bandung yang bermain di kandangnya mereka sendiri. Persib Bandung cukup solid dalam lini pertahanan gue melihatnya. Jadi walaupun kesempatan itu didapatkan oleh Persija Jakarta, Persib Bandung masih bisa menjaga supaya mereka tidak kebobolan. Dan Persib Bandung memang berbeda ketika mereka bermain di pendukungnya mereka sendiri. Semangat mereka semakin bagus kalau menurut gue. Dan dengan kedatangan Luis Milla pun membuat permainan Persib Bandung cukup berubah. Dan sekarang pun gue ngelihatnya Persib Bandung, peran Ciro Alves cukup efektif yang diterapkan dalam strategi dari Luis Milla. Dan memang Ciro Alves yang akhirnya berhasil menciptakan gol, walaupun golnya itu juga karena kesalahan pemain Persija Jakarta yang entah kenapa tersandung. Juga nggak tahu tuh kenapa Ferrari bisa kesandung. Ya memang tadi kalau melihat kondisi lapangannya di pertandingan itu memang cukup licin. Dan sepertinya itu sangat berpengaruh sekali, dan akhirnya dengan tenang Ciro Alves berhasil memanfaatkan itu menjadi sebuah gol. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Bayangkara FC itu berhasil menang melawan PSIS Semarang di kandangnya PSIS Semarang dengan skor 1-0. Kita lihat secara statistik. PSIS Semarang menang dalam hal penguasaan bola. Bayangkara FC hanya sebanyak 36%, tapi kesempatan menciptakan golnya lebih menang Bayangkara FC, yaitu sebanyak 9 kali dan 7 kali tembakan ke arah gawang. Nah, kalau kita melihat total operan yang dilakukan oleh Bayangkara FC, walaupun mereka kalah ball possession, tapi mereka melakukan 302 kali operan. Cukup banyak kalau menurut gue yang dilakukan, dan sebanyak yang berhasil adalah sebanyak 217 kali total operan. Kalau secara serangan Bayangkara FC melakukan 60 kali serangan dan 35 kali serangan berbahaya. Walaupun kalah dari PSIS Semarang, tapi mereka berhasil menciptakan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan PSIS Semarang. Di sini gue ngelihat memang Bayangkara FC melakukan sedikit perubahan kalau menurut gue. Dan sepertinya pelatih dari Widodo mencoba untuk melakukan yang sekarang jadi trending di sepak bola Indonesia, yaitu dengan formasi menggunakan 3 center back, memperkuat lini pertahanan, ada 2 full back, dan mengandalkan serangan balik. Dan sepertinya kemarin strategi itu berhasil ketika mereka melawan PSIS Semarang. Jadi walaupun PSIS menyerang dengan bertubi-tubi, mereka berhasil meredam itu. Dan bahkan mereka berhasil memanfaatkan serangan balik, berhasil memanfaatkan kecepatan dari pemain-pemainnya, salah satunya Andik Firmansyah. Walaupun sebenarnya ada faktor kesalahan dari pemain PSIS Semarang yang tidak clear dalam meng-clearance bola, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Bayangkara FC. Itu Kasim Botan kalau nggak salah. Dan mereka cukup solid dan mereka cukup bagus dalam lini pertahanan kalau menurut gue. Nah, dan itu cukup berhasil sih kalau menurut gue strategi yang dilakukan kemarin. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC. Bayangkara FC mempunyai lini pertahanan yang cukup solid ketika mereka melawan PSIS Semarang. Padahal kita tahu PSIS Semarang ada Cortes di sana, ada juga Tessy Marukawa, tapi mereka cukup solid dalam hal bertahan. Nah, sepertinya akan menjadi adu strategi ya, walaupun sebenarnya Widodo C. Putra
kalau menurut gue dalam hal strategi memang masih kalah dibandingkan dengan Luis Milla. Yang kita akui secara kepelatihan Luis Milla sangat pas dalam membaca permainan lawan kalau menurut gua. Nah, tapi gua ngelihatnya sepertinya di pertandingan kali ini Bayangkara FC akan memanfaatkan situasi di mana mereka akan sangat solid bertahan dan mereka akan memanfaatkan serangan balik. Nah, yang jadi masalah memang Persib Bandung kadang-kadang kurang pas dalam menjaga serangan balik dari lawan. Itu mungkin bisa menjadi masalah, tapi sebenarnya Persib Bandung ketika mereka bermain dengan Persija kemarin cukup solid. Dan itu baru kelihatan kemarin, karena kemarin gue ngeliat beberapa kali memang Persib Bandung cukup susah ketika bertahan dari serangan balik. Tapi nanti kita lihat apakah memang penampilan mereka konsisten apa enggak sampai dengan sekarang, karena memang itu kan baru dipegang sama Luis Milla ya, baru beberapa pertandingan, karena di pertandingan sebelumnya memang pelatih yang lain yang memegang itu. Nah, tapi nanti kita lihat seperti apa. Tapi kalau menurut gue sepertinya pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang, karena dua klub ini mencoba untuk bertahan dengan cukup solid kalau menurut gue. Nah, tinggal siapa yang bisa mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menjadi gol, dan mungkin itulah yang akan memenangkan pertandingan. Tapi kalau menurut gue kemungkinan pertandingannya akan bermain imbang ya, karena memang Bayangkara FC bermain di kandangnya Persib Bandung, jadi strategi mereka artinya akan bertahan sih kalau menurut gue. Karena mereka mau coba untuk menjauh dari zona degradasi ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Apakah Persib Bandung berhasil memanfaatkan peluang? Kita lihat nanti hasilnya ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.